Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Nurbayani Fadlilah dengan NIM C2186201088 dari kelas BK3C Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen dan kualitas layanan BK. Kemampuan manajerial sangatlah penting untuk dikuasai personil bimbingan dan konseling di sekolah, agar bisa dipastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan harapan kolektif ataupun harapan pendidikan. Manajemen BK dapat dilakukan dengan mendesain program layanan berdasarkan hasil observasi kebutuhan, bukan pendapat subjektif. Setelah terancang dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan yang pertama, tepat sasaran, yang kedua, kontrol actionnya dengan efektif dan efisien, dan yang ketiga, refleksikan hasilnya dengan evaluasi yang baik. Nah, manajemen itu sendiri memiliki arti di mana yang artinya adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Bahkan, Profesor Dr. Sugio MSI menjelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan. Adapun 3 alasan mengapa manajemen dalam bimbingan dan konseling itu diperlukan. Nah, yang pertama ada untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan jika ada, dan yang ketiga untuk mencapai efektivitas dan efisien. Lalu ada materi mengenai prinsip manajemen bimbingan dan konseling, di mana prinsip itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perencanaan atau planning, agar pelaksanaan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Sistem pengorganisasian diketahui dari struktur organisasi sekolah tersebut. Organisasinya terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi. Yang ketiga ada penyusunan personalia atau staffing. Mekanisme para personalia ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas. Yang keempat ada pengarahan dan kepemimpinan atau leading, mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Lalu ada materi mengenai aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling, di mana terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada perencanaan program, yang terdiri dari analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan BK, analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, penetapan metode pelaksanaan kegiatan, penetapan personil kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan, lalu ada perkiraan tentang hambatan kegiatan dan antisipasinya. Lalu aspek yang kedua ada integrasi pelaksanaan program, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada program tahunan sebagai program sekolah yang dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semester. Lalu yang kedua ada program bulanan bahkan program mingguan yang dibuat dalam satu matrik atau schedule. Lalu yang ketiga ada evaluasi pelaksanaan program, dengan tujuan mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang keempat ada supervisi program, di mana untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu ada mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa agar siswa dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan tujuan tersebut, maka layanan bantuan yang diberikan haruslah profesional dan berkualitas agar siswa dapat merasakan setiap layanan yang diberikan. Nah, ketika siswa merasakan layanan yang berkualitas, maka siswa akan merasa puas terhadap layanan bimbingan dan konseling.
Kualitas layanan bimbingan dan konseling yang dimaksud merupakan perbandingan antara harapan siswa terhadap layanan dengan kenyataan yang diterima siswa itu sendiri. Hal ini berarti siswa diajak untuk menilai layanan bimbingan dan konseling berdasarkan persepsi siswa itu sendiri. Nah, siswa juga diajak untuk memberikan penilaian tentang harapannya terhadap layanan bimbingan dan konseling, lalu menyampaikan tanggapan setelah menerima layanan bimbingan dan konseling tersebut. Kepuasan siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling merupakan hal yang penting karena siswa akan sangat terbantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kepuasan siswa akan terbentuk apabila guru BK memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas. Pelayanan itu meliputi daya tanggap, jaminan, bukti langsung, kehandalan, dan empati guru pembimbing atau konselor sekolah. Oke guys, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.